Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Arawa al-Imam an-Nawawi fi adhkarihi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani aw khullatani la yuhafiz alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannata huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil. Ada dua kebiasaan atau dua perkara yang sangat mudah dikerjakan, tapi sedikit sekali yang melakukannya. Dan bahkan ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang membiasakan dua perkara ini, maka dijamin oleh Rasulullah masuk surga. La yuhafid alaihima abdun muslim illa dakhalal jannah. Tidaklah menjaga atas dua perkara siapa abdun muslimun, seorang hamba yang muslim, illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk surga. Apa sih amalan itu? Yusabbihullah ta'ala dubura kulli salatin asyra, bertasbih, membaca tasbih 10 kali setiap habis salat. Wa yahmadu asyran, dan membaca tahmid alhamdulillah 10 kali, dan membaca takbir 10 kali. Fadzalika khamsun wa mi'ah bil lisan. Dan itu jumlahnya 150 di lisan. Wa alaf wa khamsumiyah fil mizan. Tapi pahalanya 10 kali lipatnya, menjadi 1.500 pahala di timbangan. Kemudian kebiasaan yang kedua adalah wa yukabbir arba'an wa thalathin idza akhadha madja'ah wa yahmadu thalathan wa thalathin wa yusabbih thalathan wa thalathin fadzalika mi'ah bil lisan wa alaf bil mizan. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha bi yadihi. Qalu ya Rasulullah kaifa huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil. Jadi kebiasaan yang kedua adalah membaca takbir sebanyak 34 kali ketika hendak tidur, kemudian membaca tahmid 33 kali, membaca tasbih 33 kali, dan jumlah keseluruhannya di lisan itu menjadi 100, tapi di timbangannya 10 kali lipatnya. Pahalanya menjadi 1000 pahala. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Umar, sungguh aku melihat Rasulullah ya'qiduha biyadih. Ya'qiduha biyadih, menghitungnya dengan tangannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin dua amalan ini ringan, tetapi yang mengerjakannya hanya sedikit? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya'ti ahadakum yakni asyaitan fi manamihi fayunawwimahu qabla an yaqulah wa yatihi fi salatihi fayadhkuruhu hajatan qabla an yaqulaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan mendatangi salah seorang dari kalian saat ia hendak tidur, lalu membuatnya tertidur sebelum ia membacanya, ngantuk sebelum baca takbir, tasbih, dan juga tahmid. Dan setan juga mendatanginya dalam sholat, lalu mengingatkannya kepada suatu keperluan sebelum ia membacanya. Hadis ini menunjukkan ringannya amalan zikir, namun besarnya pahala. Gampang sekali ringan, tapi pahalanya besar. Masuknya surga bisa diraih dengan istiqamah dalam amalan kecil. Karena ini ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Ringan, tapi dijamin surga apabila dia istiqamah.
Kemudian godaan setan seringkali bukan pada amalan besar. Godaan setan datang seringkali bukan pada amalan-amalan yang besar, tetapi pada amalan ringan pun yang dilakukannya istiqomah, setan itu akan terus menggoda kita sehingga kita tidak bisa istiqomah mengamalkan amalan-amalan yang ringan, yang di situ terdapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Juga zikir setelah sholat dan sebelum tidur memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, meski banyak orang yang meremehkannya. Intinya, mengapa timbul pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad SAW menyebutnya ringan tapi sedikit yang mengamalkan? Kata Nabi, huma yasirun wa may ya'malu bihima qalil. Zikir yang disebutkan Nabi Muhammad SAW sangat mudah. Tidak butuh harta, tidak butuh ongkos, juga tidak butuh tenaga besar, tidak butuh waktu lama, bahkan bisa dilakukan dalam posisi duduk ataupun berbaring. Namun Nabi Muhammad SAW menyebut yang mengamalkannya sedikit. Ini Nabi Muhammad SAW yang bersabda, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi tahu orang yang mengamalkan ini sedikit, sebab utamanya bukan beratnya amalan. Sebab utamanya bukan beratnya amalan, tapi lalainya hati kita. Terus kemudian setan tidak perlu menghalangi orang dari amal besar. Cukup menunda, membuat seseorang itu lupa, dan juga mengalihkan perhatian. Inilah strategi syaitan yang paling efektif untuk menggoda manusia. Juga hikmah pahala yang berlipat di timbangan. Zikir setelah sholat di lisan 150, tapi di timbangan 1.500 pahala. 1 berbanding 10. Sesuai kaidah umum pahala ya. Jadi 1 pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Zikir sebelum tidur di lisan 100 kali, di timbangan 1.000 pahala. Terus kemudian agar kita penutup hari dengan tauhid dan juga tasbih. Ini menunjukkan nilai amal bukan pada banyaknya gerakan, tapi pada mutawali atau berkesinambungan, dan juga keikhlasan kita ketika kita mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan ketiga, mengapa setan menyerang di 2 waktu ini? Ini sangat menarik. Mengapa setan menyerang di 2 waktu ini? Yang pertama, setelah sholat. Kenapa menyerang di waktu setelah sholat? Yang pertama, karena waktu paling dekat dengan Allah yaitu setelah sholat. Makanya setan menyerang di waktu itu. Waktu paling dekat dengan Allah. Terus kemudian hati masih lembut. Setelah kita melaksanakan sholat, hati menjadi lembut. Makanya diserang sama setan, menggoda setan itu agar seseorang itu lupa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang ketiga, karena doa masih terbuka. Ad-du'a maftuh. Doa setelah sholat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setan mengingatkan urusan dunia agar zikir ditinggalkan atau dipercepat tanpa sadar dari orang yang melaksanakan sholat. Orang
orang yang mau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, saat hendak tidur. Waktu ketika mau tidur. Setan menyerang kita saat hendak tidur. Karena yang pertama, karena saat kita hendak tidur, kita berharap menutup amal harian kita dengan kita menyebut Allah, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan harapan kita agar supaya menutup amal harian itu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan menyerang agar supaya kita lupa. Terus saat hendak tidur, saat jiwa paling lemah. Karena ketika orang sedang artinya hendak tidur, maka jiwa itu lagi lemah. Lagi enak istirahat, maka setan itu menyerang kita. Terus kemudian penentuan keadaan hati saat bangun. Jadi penentuan keadaan hati saat bangun. Di saat kita ingat sama Allah, sebelum tidur, maka insya Allah ketika kita bangun, kita juga akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hendak tidur kita lupa dengan Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya ketika kita bangun dari tidur. Maka dari itu setan menidurkan sebelum berzikir agar malam seseorang itu ditutup dengan lalai, bukan dengan zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, mengapa Rasulullah SAW menghitung dengan tangan? Ini penting sekali. Kenapa Rasulullah SAW menghitung zikirnya dengan tangan? Ini adalah pelajaran dari Nabi Muhammad SAW bahwa sunnah menghitung zikir dengan jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Agar jari-jari ini juga ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menjadi saksi nanti di akhirat. Jadi sunnah menghitung zikir dengan jari. Terus tanda kesungguhan dan penjagaan amal. Menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh dalam mengamalkan ibadah, dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, isyarat amalan kecil pun dijaga dengan serius. Artinya amalan yang kecil ini bacaan sedikit, tapi kita dituntut untuk menjaganya dengan serius. Maka dari itu, amal tidak butuh yang heroik ya. Jadi amal ibadah itu nggak butuh yang wah gitu, yang heroik. Ini pelajaran tarbiyah dari Nabi Muhammad SAW. Karena sedikit, gampang, tapi jaminannya surga. Jadi amalan itu tidak butuh yang heroik. Masuk surga bukan hanya dengan amal yang wah atau spektakuler gitu. Masuk surga bukan hanya dengan amal yang spektakuler, tapi dengan zikir rutin, terus kesadaran harian, keluar masuk kamar mandi kita jaga, mau masuk kamar mandi kita doa, keluar dari kamar mandi kita doa, mau tidur kita baca doa, mau keluar dari rumah kita baca doa, masuk rumah kita baca doa. Ini kesadaran harian kita. Terus kita pakai sendal, sunnah pakai kaki kanan dulu, terus kemudian baru kaki kiri. Karena ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus juga penjagaan waktu-waktu rawan lalai. Kita dianjurkan untuk menjaga waktu-waktu yang rawan lalai. Karena di saat habis sholat ini rawan lalai. Dan juga hendak tidur itu waktu-waktu yang kita harus waspada. Dan bisa menjaganya supaya tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setan paling
takut pada orang yang istiqomah. Setan paling takut pada orang yang konsistensi atau yang istiqomah. Karena orang yang istiqomah itu melatih muraqabah, selalu merasa dirinya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gerak-geriknya, bangunnya, duduknya, bergeraknya, diamnya. Itu melatih muraqabah. Juga menumbuhkan hadirnya Allah dalam hidup. Selalu menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Keluar dari rumah, kita menghadirkan Allah. Masuk ke rumah, kita menghadirkan Allah. Kita mau tidur, menghadirkan Allah. Mau masuk kamar mandi, menghadirkan Allah. Keluar dari kamar mandi, menghadirkan Allah. Mau makan, menghadirkan Allah. Setelah makan, menghadirkan Allah. Mau minum, menghadirkan Allah. Terus, inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, al-istiqamah juga menutup pintu kelalaian. Jadi istiqamah bisa menutup dari kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bagaimana caranya agar tidak ditipu oleh setan? Bagaimana caranya supaya kita tidak ditipu oleh setan? Yang pertama, jangan berdiri setelah sholat sebelum zikir. Usahakan zikir dulu. Walaupun sebentar. Jangan berdiri, jangan buru-buru cepat. Mau bubar dari sholat sebelum kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian niatkan zikir sebelum rebahan. Bukan setelah rebahan. Jadi niatkan zikir sebelum rebahan. Niatkan zikir dulu. Makanya beberapa ulama wiridnya itu banyaknya itu ya sebelum tidur. Wiridnya itu banyaknya sebelum tidur. Ada minan nas, beberapa orang kalau di depan orang banyak zikirnya. Di mana-mana dia zikir, bawa tasbih. Tapi ketika hendak tidur dia lupa sama Allah, di rumahnya dia lupa sama Allah. Ini menunjukkan keikhlasan seseorang. Ciri keikhlasan seseorang itu ketika di rumah, ketika melakukan kegiatan sehari-hari itu, terus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keikhlasan seseorang. Sebelum tidur kan orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Orang kita mau tidur, kita ambil tasbih, kita ambil air wudhu, syukur-syukur sholat 2 rakaat, kemudian kita niat zikir, kemudian kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menunjukkan bahwa orang yang ikhlas. Terus cara yang praktis lagi agar tidak ditipu dengan setan, caranya bagaimana? Hitung dengan jari. Hitung zikirnya itu dengan jari. Karena itu ittiba' min Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita ngikut sama Nabi Muhammad SAW. Karena agar supaya kita terhindar dari riya, terus dari ujub, dari sombong, kita bawa tasbih. Tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus anggap zikir ini wajib. Wajib adabi, bukan wajib secara syar'i. Artinya wajib arodi ya, bukan wajib syar'i. Anggap ini jadikan ini istiqomah buat kita. Terus kemudian ini perlu juga agar supaya kita tidak ditipu oleh setan, cara praktisnya yaitu bila kita terlewat, tertinggal, jangan kita senang, tapi sesalilah dan ganti atau qadha zikir itu setelah ketika kita ingat bahwa kita telah meninggalkan atau melewatkan zikir yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, kesimpulannya begini. Al-khulasah, masuk surga tidak selalu melalui amal yang berat. Masuk surga tidak selalu melalui amal yang berat, tapi melalui amal ringan
yang dijaga dengan istiqamah. Al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Yang namanya istiqamah itu lebih afdol, khairun, lebih baik daripada 1000 keramat. Dan juga yang paling penting, supaya kita tahu, supaya kita semangat membaca doa-doa tadi atau wirid-wirid tadi, zikir yang diajarkan oleh Nabi. Yang paling dibenci setan bukan orang yang beramal besar tapi sekali. Yang paling dibenci oleh setan bukan orang yang beramal besar tapi dilakukannya sekali. Tapi yang dibenci oleh setan adalah orang-orang yang beramal kecil, kelihatannya sepele, tapi dia istiqamah terus-menerus mengamalkannya. Makanya kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, yang konsisten, istiqamah, wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Walaupun amalan sedikit tapi diamalkannya konsisten, insya Allah itu merupakan amalan yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Kita niat untuk menjalankan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.